Nah, baiknya kita mulai dari Anies nih, dari Anies nih Rob. Soalnya kita tahu Anies 5 tahun jadi gubernur kan? Dan dia pernah jadi orang besar tapi masih mau melawan juga tuh. Bukan begitu, bukan begitu pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana Bapak Anies Baswedan dan juga Pak Rocky Gerung dalam satu panggung membahas berkaitan dengan guru yang akhir-akhir ini menjadi viral karena dipecat. Nah, inilah kemudian yang menjadi topik pembahasan Pak Rocky Gerung dan juga Pak Anies Baswedan. Nah, tak perlu berlama-lama, kita akan melihat bagaimana tanggapan dari Bapak Anies Baswedan dan juga respon dari Pak Rocky Gerung. Nah, baiknya kita mulai dari Anies nih, dari Anies nih Rob. Soalnya kita tahu Anies 5 tahun jadi gubernur kan? Dan dia pernah jadi orang besar tapi masih mau melawan juga tuh. Bukan begitu, bukan begitu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah selama jadi gubernur pasti perlawanan yang paling gigih datang di Jakarta itu dari orang kecil. Karena orang kecil di Jakarta itu 70% lebih. Kalau pakai data BPS dengan penghasilan per bulan 3 juta ke bawah. Itu 70% lebih. Nah, kita dengar dari Anies nih, gimana Anies menghadapi itu? Ada gak dia menangkap gejala orang kecil makin melawan? Wajarkah itu gitu? Dan seperti apa orang besar harusnya mengelola itu gitu? Well, sebetulnya gini Kak, sebelum sampai ke situ ya, yang soal perlawanan rakyat kecil, ini kan cara merespon atas sebuah ketidakadilan. Ketika terjadi ketidakadilan, apakah itu karena institusi yang menekan sekolah, apakah karena kebijakan, apakah ini sebuah perlawanan atas ketidakadilan. Jadi kalau dari kacamata negara nih, maka nomor satu pastikan ada keadilan, karena sehingga tidak muncul perlawanan itu. Oke. Nah, jadi hulunya dulu diurus ya. Nah, ketika muncul ketidakadilan ini yang menarik nih. Kalau rakyat kecil bereaksi, mereka menggunakan metode perlawanan yang kecil-kecil, mikro, tetapi kolektif. Ya. Apa yang terjadi dengan itu? Video rekamannya ketika kasus guru itu? Oh iya. Terjadi. Itu kan masif. PGRI bergerak. WA group. Jadi atau fenomena gus ketika jadi masalah waktu kemarin. Betul. Nah, jadi kalau kita perhatikan sekarang ini, perlawanan itu muncul karena orang memiliki perasaan simpati. Saya merasakan hal yang sama, saya bersimpati, saya menggaungkan yang sama. Coba kau pikir, apa sih yang membuat itu viral? Yang buat orang mau berbagi, kan dibayar juga enggak bagiin itu, nyebarin kan enggak. Apa sih yang muncul? Saya ingin perasaan yang saya sedang rasakan ini dirasakan juga sama orang lain yang saya kirimin. App nih, kalau kita terima sesuatu, saya mau kirim ke siapa? Kirim ke Rocky, kirim ke App, atau kirim ke Sukidi? Oke? Saya akan ngirim sesuai dengan yang orang yang kira-kira nyambung dengan perasaan saya nih. Saya nggak akan kirim kepada orang yang kira-kira nggak nyambung. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini itu peristiwa yang ketika dikirim kemana-mana itu nyambung semua orang. Jadi kemudian menjadi simpati kolektif. Nah, waktu kita di Jakarta, saya pernah melihat situasi yang terjadi justru ketika kami masuk pada saat masyarakat di bawah itu tegang dengan soal penggusuran. Pada saat itu. Jadi ketika kita mulai itu justru mulai dengan memanusiakan. Jadi situasinya agak berbalik deh. Kalau kita hadapin dulu. Ketika yang kecil dapat perhatian, maka yang tengah dan yang besar akan lebih rileks. Tapi kalau yang dapat perhatian itu yang tengah dan yang atas, yang kecil nggak diperhatikan, ini utilitarian aja masuk di sini. Utilitarian masuk nih. Kalau kita ngomong yang paling kecil itu dapat perhatian, yang lain akan bisa terselesaikan. Sayangnya akhirnya yang kita lihat fenomenanya justru seringkali yang paling bawah ini yang paling nggak dapat perhatian. Ya, seperti tata niaga gas LPG 3 kg yang dikorbankan kan jejaring tata niaga paling bawah, yang keuntungannya itu paling kecil, yang sebetulnya mereka yang langsung mendekatkan gas LPG ke rumah-rumah, ke setiap orang itu rumah tangga. Dan jangan lupa, setiap kali kita bikin sesuatu itu apa kebijakan apapun ya, misalnya gini, kita putuskan untuk membangun jalan tol misalnya, jalan tol dibangun, bagus jalan tol itu dibangun, Jakarta sampai Surabaya misalnya tol,
yang harus kita ingat bukan hanya siapa yang dapat keuntungan dari jalan tol itu dibangun. Yang negara harus pikirkan lah siapa yang dirugikan dari jalan tol itu dibangun. Ya, ya. Oke? Jadi bukan hanya entry strategi. Entry strategi itu kan kita bikin jalan tol, gimana caranya orang bisa menggunakan dengan baik, biayanya berapa. Tapi harus ada exit strategi. Untuk siapa? Untuk mereka yang akan kehilangan kehidupan gara-gara jalan tol. Ya, ya. Nih, seluruh warung Pantura, seluruh bengkel Pantura, seluruh hotel Pantura, oke? Seluruh UMKM Pantura, itu mereka akan kehilangan. Nah, yang namanya policy makers itu nggak boleh hanya mikirin tentang ini yang baru ini penting. Sebentar, yang lama ini harus ada exit. Ya, ya. Nah, jadi ketika kita bikin kebijakan misalnya, oke, gas yang akan kita lakukan A, B, C, D. Ingat, ini akan ada losing party. Akan ada pihak yang kehilangan. Nah, yang kehilangan ini harus ada exit strategi. Ya. Apalagi Regulasinya dibuat tanpa mitigasi. Konyol emang. Ya, ya. Dan kan mesti kita hitung sesuatu yang direncanakan secara massal pasti di dalamnya akan ada kekacauan itu. Mestinya dari awal kekacauan itu dulu yang dibayangkan. Itu sama seperti waktu Perang Dunia Kedua, Amerika berhitung ini kalau Eisenhower Plan dibikin itu Eropa pasti hancur. Karena itu disiapkan dulu Marshall Plan-nya. Kan begitu kan. Jadi pasti akan ada rekonstruksi itu. Tapi saya akan balik nanti situ. Saya mau gali dulu. Kan kita lihat bahwa potensi kemarahan publik itu ada tuh. Kan kita mesti lembagakan itu supaya dia jadi energi untuk menghasilkan perubahan. Nah, kalau misalnya kita anggap bahwa ya Indonesia udah masuk pada semacam tahap kemarahan kelas itu tak bisa tercegah lagi tuh. Jadi gimana kalau kemarahan kelas itu yang bawa ini kemudian disiram oleh bensin etnisitas, bensin rasis, bensin agama, kan itu yang ingin kita hindari. Bahwa antagonisme itu akan berlanjut pasti itu. Tapi kita mau lihat prediksi kira-kira pengalaman Anies itu kan ketika Anies bukan berkuasa tapi memerintah Jakarta, kan yang berkuasa yang lain pada waktu itu. Dia berupaya Itu untuk bisa panjang itu bahasa. ya. Anies berupaya untuk melihat potensi yang disebut rakyat ini bagaimana diselesaikan tuh, diajak diskusi atau tetapi mesti ada rencana mitigasi sekarang. Kita lihat misalnya tadi betul Anies tuh keresahan ada di mana-mana tuh sepanjang Pulau Jawa ini bakal dipenuhi oleh poster Adili Jokowi. Itu unpredictable, tapi juga dia mesti kita anggap sebagai sesuatu yang normal tuh. Dalam keadaan tadi kan, dalam keadaan disparitas ide, orang akhirnya anggap oke, maksimalkan aja idenya kalau begitu. Apa sih itu pagar bambu tuh apa sih itu topinya si Bahlil itu, gas itu kan. Lalu orang berpikir bahwa ya naikin aja isunya tuh, yaitu Adili Jokowi. Jadi sebetulnya psikologi itu kan dicicil akhirnya kan. Begitu outletnya terbuka, orang klaim yang maksimal gitu. Itu dan ide itu yang saya kira nanti minggu depan akan ditulis di Tempo oleh Sukidi, maka dia bocorin dulu deh kira-kira apa. Iya deh. Gimana?